खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा वो दिल है हमारा, आका हमारा 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 खलीफा हमारा वो दिल है हमारा, आका हमारा वो दिल है हमारा, आका हमारा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang dalam program Hadis Bukit Huzur. Kami berbesar hati mempersembahkan sorotan dari sebuah mulakat di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kebaikan bertemu dengan para anggota Khuddam Waqf An-Nawadah dari Prancis akhir pekan lalu. Pada tanggal 15 Februari, Khuddam Waqf An-Nawadah dari Prancis mendapat berkah untuk mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para Waqf An-Nawadah telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, para hadirin semuanya mendapat kesempatan untuk memperkenalkan diri dan juga dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai isu keagamaan dan kontemporer. Bagaimana mengajarkan kesetiaan kepada para wakafino, beritahu mereka untuk memenuhi janji mereka. Jika tidak, lepaskan wakafnya. Jika telah mewakafkan diri, maka penuhilah dengan kesetiaan. Jika tidak, berarti itu bentuk kemunafikan, bukan kesetiaan. Wafa adalah kita telah berjanji bahwa kita akan mendahulukan agama di atas dunia. Untuk itu, para wakfino harus mematuhi ikrar ini lebih dari siapapun, bahwa kami akan mendahulukan agama di atas dunia, lebih dari orang lain. Dengan begitu kita dapat berkorban, dan jika itu dilakukan dengan kesetiaan, maka Allah Ta'ala pun akan ridho, dan itu juga akan mencerminkan keluhuran akhlak seseorang. Coba lihat orang-orang duniawi pada umumnya. Jika seseorang berjanji, dia memenuhinya. Jika tidak, orang-orang akan menentangnya. Jika diajukan ke pengadilan, pengadilan akan menuntutnya. Apalagi jika janjinya dalam bentuk tertulis, maka akan lebih kuat lagi. Adapun para wakfeno telah membuat ikrar secara tertulis. Pertama orang tuanya, kemudian sang anak memperbarui ikrar pada usia 15 tahun, lalu pada usia 21 tahun. Jika masih melanggarnya, kalau di pengadilan akan dihukum. Kita kan tidak menjatuhkan hukuman, namun Allah Ta'ala akan menanyainya nanti. Oke, beritahu mereka. Pertanyaan saya adalah, apa yang ada sebelum Big Bang? Apakah ada dunia lain yang ada sebelum itu? Dan kapan Allah telah menciptakan kehidupan? Dan hingga kapan? Jika kita mengetahui semua itu, bukankah akan menjadi yang mengetahui hal yang gaib? Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya, bahwa suatu masa yang tertutup rapat, kemudian kami membukanya. Itu menyebabkan Big Bang, dan kemudian seluruh alam semesta terbentuk, dan ada banyak alam semesta lain seperti itu juga. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahwa Dia akan menggulung kembali, sama seperti buku-buku atau lembaran-lembaran kertas digulung. Dia akan menggulung alam semesta seperti itu. Kemudian Big Bang lain akan terjadi. Lalu Allah akan menciptakan kehidupan lagi. Jadi inilah yang kita ketahui. Allah Ta'ala tidak memberitahu kita lebih dari itu. Bacalah tafsir surah Al-Anbiya dalam surah Al-Quran. Jika kita memberikan sedekah kepada orang yang terhormat, apakah perlu memberitahunya bahwa ini adalah sedekah? Atau hanya dengan berniat di dalam hati, supaya hatinya tidak terluka? Jika orang tersebut tidak suka memakan harta sedekah, maka kamu harus berniat bahwa saya memberikan ini sebagai sedekah kepadanya, bukan sedekah. Jadi, rubahlah niatmu. Dan jika kamu berniat memberikannya sebagai sedekah, maka mereka harus tahu. Adapun para sayyid mengharamkan sedekah bagi mereka dan terlarang. Dan jika kamu memberikan sedekah kepadanya, maka dia akan mengatakan, saya seorang sayyid, Anda memberikan saya sedekah? Itu tidak benar. Untuk itu perlu memberitahukannya. Jika kamu berpikir bahwa sayyid ini adalah miskin, dan kamu ingin membantunya, maka berikanlah sebagai hadiah kepadanya. Berniatlah bahwa saya membantu orang yang miskin ini, sebagaimana kita membantu saudara-saudara kita, tidak perlu memberikannya dalam bentuk sedekah. Jika memberikan sedekah kepada seorang, maka beritahukanlah, karena kita tidak tahu siapa yang suka dan siapa yang tidak suka. Oke? Dan jika kamu tahu bahwa seseorang tidak memakan harta sedekah, maka niatkanlah bahwa kamu memberikannya sebagai bentuk hadiah. Alih-alih memberi sedekah, berikanlah hadiah. Dalam perjalanan rohani, seseorang menghadapi pasang surut. Dalam konteks ini, menurut pandangan Huzur, apakah tanda yang paling dapat diandalkan yang dapat dikenali bahwa seseorang membuat kemajuan rohani yang sejati di hadapan Tuhan? Apakah kamu pernah mengalaminya? Iya, Huzur. Bagaimana?
Bagaimana ketika turun dan ketika naik? Ya huzur, kadang timbul semangat untuk tahajud, kadang semangatnya berkurang, kadang meningkat lagi. Ya fitrat manusia menghadapi hal yang seperti itu. Ya hal seperti itu biasa terjadi di dalam diri manusia. Ketika kamu tahajud dan berdoa, doa muncul dari dalam hati. Sebagaimana akhir-akhir ini, saya mengajarkan bagaimana cara-cara berdoa, bagaimana Rasulullah dan bagaimana Hadrat Masih Maud biasa berdoa, dan juga para wujud suci. Jika keluar doa dari dalam hati dan diliputi kekhusyuan, artinya Allah Ta'ala menyukainya dan merupakan waktu pengabulan. Berdoalah selama waktu itu. Ketika hati kamu merasa sesak, bahkan saat itu berusahalah untuk melaksanakan salat tahajud dan salat-salat wajib dan berdoalah kepada Allah Ta'ala bahwa hati saya sesak akhir-akhir ini dan tidak cenderung kepada rohani, maka tolonglah saya. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala, bacalah doa ihdinas siratal mustaqim berulang-ulang, fokuslah pada ini berulang-ulang dalam salat-salat sunnah. Ini akan menarik kamu kepada kerohanian. Saya telah jelaskan hal ini, jawaban-jawaban ini diberikan dalam khutbah-khutbah saya. Jika kamu menyimaknya dengan sama, kamu akan mendapat jawabannya. Huzur, banyak non-Ahmadi mengatakan bahwa hanya umat Islam yang akan masuk surga jika mereka melakukan perbuatan baik, dan mereka percaya bahwa non-Muslim bahkan jika mereka adalah orang baik akan masuk neraka. Bagaimana dengan orang-orang Kristen dan ateis yang baik hati, jujur dan selalu membantu orang lain? Apakah mereka benar-benar akan masuk neraka? Oh ya, mungkin Allah Ta'ala telah memberitahu mereka tentang hal itu. Saya tidak tahu. Allah Ta'ala tidak menulis ini dalam Al-Quran dan tidak pula dinyatakan dalam hadis. Allah Ta'ala mengatakan siapa yang berbuat amal baik, aku akan berikan ganjaran. Adapun orang yang tidak beriman akan mendapat hukuman jika ia secara aktif menentang. Jika ia terus-terus menentang para nabi, menentang jemaat-jemaat mereka, melakukan kezaliman, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya. Tetapi jika ia telah melakukan suatu perbuatan baik, maka dia juga akan memberinya pahala untuk perbuatan baik itu. Allah Ta'ala berfirman, ketika kamu melakukan suatu kebaikan, aku akan melipat gandakannya berkali-kali lipat. Dan ketika kamu melakukan suatu dosa, kamu akan dihukum sejauh dosa tunggal itu. Jika seorang mukmin bertindak dengan cara ini, maka dosa-dosanya akan diampuni dan ia akan masuk surga. Adapun siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga dan siapa yang ke neraka, itu adalah tugas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dia mungkin memberikan hukuman yang lebih ringan kepada sebagian orang. Jaminan apa yang dimiliki umat Islam? Mereka sebagian menumpahkan darah, terlibat dalam terorisme, penindasan. Apakah Muslim seperti itu akan masuk surga? Mereka mengklaim akan masuk surga. Katanya demi surga penggallah kepala orang Ahmadi. Demi surga menjadi teroris, menjadi Boko Haram, seseorang bergabung dengan ISIS, dan lain-lain. Mereka tidak masuk surga kalau begitu. Karena Allah Ta'ala berfirman bahwa siapapun yang zalim, dia akan menghukum mereka. Namun Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah berfirman bahwa sifat kemurahannya mengalahkan dosa-dosamu. Oleh karena itu, seorang penyair telah berkata, dosa-dosaku tidak akan pernah melebihi pengampunanmu. Maka janganlah menghentikan aku Tuhanku. Biarkan aku masuk dengan cepat ke dalam surga. Mungkin salah satu bait itu berasal dari syair yang berbeda, tapi ia berasal dari puisi yang sama, bahwa dosa-dosaku tidak dapat melebihi besarnya pengampunanmu. Artinya dosa-dosaku lebih sedikit dan pengampunan Allah Ta'ala itu maha luas. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa rahmatnya mencakup segala sesuatu. Ketika rahmat Allah begitu luas, maka siapa yang tahu kemana pada akhirnya siapapun yang akan pergi. Ada kisah tentang seorang pria yang melakukan 100 pembunuhan, namun Allah Ta'ala mengampuninya karena ia telah membentuk niat tulus untuk melakukan suatu perbuatan saleh. Allah melihat niat itu saja dan menganugerahkan pengampunan kepadanya. Demikian pula ada kisah seorang pria saleh yang didatangi oleh seorang pendosa besar. Pria saleh itu berkata kepadanya, kamu adalah orang yang berdosa, kamu telah melakukan dosa-dosa ini dan itu, Allah tidak akan mengampunimu. Lihatlah, lakukanlah perbuatan baik seperti yang aku lakukan, aku ditakdirkan untuk masuk surga. Ketika keduanya meninggal dan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, Allah memanggil orang itu dan berkata, siapa kamu untuk memutuskan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka? Keputusan ada di tanganku. Kamu telah sombong. Karena kesombongan itu Allah berkata, aku melemparkanmu ke dalam neraka meskipun banyak perbuatan baikmu. Dan orang yang kamu nyatakan ditakdirkan untuk neraka, aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi ini adalah keputusan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ketika non-Ahmadi mengatakan hal seperti itu, mereka salah. Kewajiban kita, oleh karena itu, adalah untuk memperbaiki perilaku kita, untuk melakukan perbuatan saleh, untuk menunaikan hak-hak yang terhutang kepada Allah Ta'ala, untuk mengerjakan salat, untuk ibadah, dan untuk memenuhi hak kepada penciptanya. Perhatikan orang miskin, perlakukan orang dengan akhlak baik, hormat kepada yang tua maupun muda, ada hukukullah dan hukukul ibad, jadi hak Allah Ta'ala dan juga hak-hak hambanya.
penuhilah keduanya, mintalah tolong kepada Allah Ta'ala. Baru-baru ini saya menyebutkan sebuah kisah dalam khutbah Jumat di mana Hadrat Aisyah dan beberapa orang lainnya bertanya kepada Rasulullah tentang doa-doa yang beliau panjatkan untuk diri beliau sendiri. Padahal telah dinyatakan bahwa Rasulullah dianugerahi pengampunan dan dijamin masuk surga. Sebagai jawaban, Rasulullah menyatakan bahwa Allah Ta'ala adalah maha kaya dan bahwa bahkan beliau akan masuk surga dengan karunia Allah Ta'ala, bukan perbuatannya semata. Rasulullah juga tidak menganggap diri seperti itu. Lantas siapa orang Ahmadi itu yang memvonis seseorang akan masuk surga atau neraka? Untuk itu bersikaplah rendah hati dan tobat dan istighfarlah. Mintalah doa selalu, semoga diberikan husnul khotimah, dan semoga dia ridho kepada kita, dan kapanpun kita menjumpainya, semoga kita dibawa bersamanya, bukan dimasukkan ke neraka. Allah Ta'ala berfirman, siapapun yang berbuat kebaikan, aku akan berikan dia ganjaran. Sebelum Rasulullah mendakwakan kenabian, telah dibentuk sebuah komite untuk membantu orang-orang miskin dan tertindas, yang disebut Hilful Fudul, dan Rasulullah adalah anggotanya. Setelah beliau mendakwakan kenabian dan hijrah ke Madinah, suatu ketika disebut-sebut mengenai pengkhidmatan kepada orang miskin, Rasulullah bersabda, para anggota komite itu, meskipun kafir, mereka melakukan kebaikan. Jika saat ini pun aku diundang lagi untuk bergabung dalam komite tersebut, meskipun makam kenabian sangat tinggi, aku akan bergabung dengan mereka. Jadi Allah telah memberikan ganjaran atas kebaikan. Allah telah akan memberikannya dan menghukum atas kesalahan. Dan Rasulullah juga pernah bersabda bahwa akan tiba masanya jahanam akan kosong dan semuanya masuk ke dalam surga. Adapun orang yang takabur dan menganggap diri suci dengan memvonis seorang akan masuk surga dan neraka, entahlah, yang pasti kita harus beristighfar. Huzur, pertanyaan saya adalah jika seorang memiliki kehormatan mengkhidmati jemaat tetapi dia mendapati penurunan sesaat dalam motivasinya, bagaimana dia dapat menghadapinya? Anda adalah seorang waqfinau. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan contoh Nabi Ibrahim dengan berfirman, Wa Ibrahim alladhi wafa. Artinya Ibrahim benar-benar berdedikasi. Dengan demikian, kamu harus memenuhi ikrarmu dengan dedikasi dan selalu mengingat bahwa kamu telah membuat ikrar dan kamu harus memenuhinya. Jika kamu ingat bahwa ada ikrar yang harus dipenuhi, motivasi tidak akan menurun. Ya, kadang timbul rasa malas, lalu kita harus beristighfar lagi. Ihdinas siratal mustaqim, berdoalah dan bekerja lagi. Teruslah tekankan pada istighfar. Di Prancis ada beberapa khudam yang hanya berpartisipasi dalam acara olahraga. Bagaimana kita dapat membawa khudam ini ke acara-acara lain dan mengikatkan mereka kepada jemaat? Perlahan-lahan bangunlah persahabatan dengan mereka. Saya telah mengatakan ini berkali-kali. Kalian harus mendengarkan apa yang saya katakan. Jalinlah persahabatan dan hubungan dekat dengan mereka. Ketika kamu memanggil mereka untuk olahraga, ajaklah untuk salat bersamamu. Ajarkan pentingnya salat dan jemaat. Kamu hanya memanggil mereka untuk olahraga. Dan ketika ada pertemuan-pertemuanmu, selain itu kamu berkumpul dengan mereka secara informal. Temui mereka. Beritahukan kepada mereka perihal keutamaan agama, khususnya di zaman ini. Jangan jadikan Islam sebagai sesuatu yang asing, melainkan bergabunglah dengan mereka yang mengetahui Islam. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah, mengapa berpuasa pada hari Id dilarang? Mengapa kita berpuasa? Kita berpuasa karena Allah memerintahkan kita untuk melakukannya. Lebih jauh lagi, kita melakukannya untuk menyenangkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menetapkan puasa sebagai suatu bentuk ibadah juga. Setelah pengakuan iman, ada salat, puasa, zakat, dan haji. Ini berarti bahwa puasa adalah suatu ibadah. Ibadah adalah suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Kita melakukan ini dengan menahan diri dari hal-hal yang halal, dari fajar hingga senja. Berkenaan dengan Id, Allah Ta'ala berfirman bahwa karena kita berpuasa selama 30 hari, Dia memberi kita imbalan untuk memperingati hari kegembiraan, dan pada hari ini kita tidak boleh berpuasa selama 29 hingga 30 hari yang dihabiskan dalam ibadah, memperoleh kedekatan Allah Ta'ala dan meningkatkan standar ibadahmu kepada Tuhan. Syaitan sangat gelisah dan khawatir. Dengan demikian Allah Ta'ala berfirman bahwa pada hari ini kamu harus bergembira, sementara syaitan berpuasa karena keputusasaannya. Jika kamu ingin berpuasa pada hari Idul Fitri, kamu akan bergabung dengan syaitan dan mengabaikan ibadah Allah. Kita harus bertindak sesuai dengan perintah Allah. Ibadah adalah suatu tindakan yang dilakukan menurut perintah Allah Ta'ala. Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa selama 30 hari dan untuk berbuka puasa pada Idul Fitri dan merayakannya dengan gembira. Kita juga seharusnya merawat orang-orang miskin pada hari ini juga, karena mereka adalah sahabat dan saudara kita, dan kita harus memberi mereka makan, melayani mereka, dan memberi mereka hadiah, sehingga mereka juga dapat memiliki Idul Fitri yang penuh kegembiraan.
kita melakukan segala sesuatu menurut perintah Allah Ta'ala, dan semua ibadah juga sesuai dengan itu. Ketika Allah berfirman untuk melakukan sesuatu, kita melakukannya, dan itu adalah ibadah. Ketika Allah melarang sesuatu, kita menahan diri darinya, dan itu juga adalah ibadah. Sekarang mungkin kamu bertanya, mengapa kita makan sahur dan buka puasa? Makan pada sahur adalah sangat penting. Rasulullah telah bersabda untuk makan baik sahur maupun buka puasa. Berpuasa tanpa makan hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak, dalam keadaan normal, seseorang harus makan sebelum berpuasa dan makan pada waktu buka puasa untuk berbuka puasa. Ini adalah perintah Allah. Perintah Allah, apapun yang kamu penuhi akan menjadi suatu tindakan ibadah. Dengan demikian, selalu ingat bahwa apapun yang kamu lakukan itu harus untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Dia memberi kita pahala dan dia senang dengan kita. Jazakallah huzur. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, Islam dimulai sebagai sesuatu yang asing dan akan menjadi sesuatu yang asing seperti pada awalnya. Dengan demikian, ada kabar gembira bagi mereka yang menjadi orang-orang asing. Bisakah huzur menjelaskan hadis ini? Pada awalnya, Islam adalah agama yang asing. Islam dimulai di Arab. Namun orang-orang Arab tidak tahu apa itu Islam. Mereka juga tidak menyadari Tuhan. Mereka adalah penyembah berhala. Meskipun ada beberapa orang di zaman itu yang percaya pada Tuhan yang Esa, mereka tidak menyadari Tuhan atau sifat-sifatnya sebagaimana yang disajikan oleh Islam. Oleh karena itu, narasi ini berarti bahwa sebagaimana orang-orang tidak menyadari dan tidak mengetahui tentang Islam sebelumnya, sebagaimana Hadrat Masih Maud bersabda, telah menjadikan orang jahiliyah menjadi beradab, orang beradab menjadi orang yang saleh, dan mendekatkan dengan Allah Ta'ala. Mereka sebelumnya tidak tahu dan seperti binatang. Bahkan di suatu tempat tertulis bahwa mereka seperti binatang buas. Oleh karena itu, pada waktu itu tidak ada seorang pun yang menyadari tentang Islam dan Nabi Suci SAW membawa perubahan yang revolusioner. Sekarang jika dengan cara yang sama orang-orang jauh ke dalam keduniawian dan praktik-praktik yang saleh, sebagaimana sudah menjadi kenyataan, tanda-tanda hari-hari akhir di mana Hadrat Masih Maud akan datang sudah menjadi nyata di mata orang-orang akan melupakan Islam. Bahkan telah dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa akan datang suatu waktu ketika tidak ada seorang pun yang akan mengamalkan Islam dan mereka akan melupakan ajaran-ajarannya. Pada waktu inilah Hadrat Masih Maud akan memanifestasikan dirinya dan membawa perubahan yang revolusioner. Akan datang suatu waktu di akhir zaman ketika orang-orang akan melupakan Islam dan kembali ke cara-cara mereka yang seperti binatang. Inilah maknanya. Pada waktu itu, orang-orang yang beruntung adalah mereka yang tidak melupakan Islam tetapi mengingatnya. Penghakiman mereka tidak akan berupa hukuman. Di era ini kita melihat hal yang sama bahwa ajaran Islam yang sejati telah dilupakan. Oleh karena itu, seorang penyair pernah berkata, tidak ada yang tersisa dari agama maupun dari Islam. Yang tersisa hanyalah nama Islam. Dengan demikian, Islam telah menjadi asing bagi orang-orang. Namun mereka yang mengamalkan Islam dan berbudi luhur, mereka yang telah menerima Hadrat Masih Maud yang diutus oleh Allah, akan menjadi orang-orang yang beruntung. Semua yang lain tidak akan beruntung, seberuntung itu. Ajaran Islam yang difahami di dunia saat ini adalah agama yang ekstremis. Ini adalah ajaran-ajaran yang dipromosikan oleh para ulama. Dan ajaran Hadrat Masih Maud menonjol dari mereka. Ini adalah makna lainnya. Oleh karena itu, riwayat ini dapat difahami dari berbagai sudut pandang, baik dalam kaitannya dengan era saat ini maupun masa-masa yang akan datang. Pertanyaan saya adalah, Huzur telah bersabda bahwa para wakifin yang saat ini sedang tidak berkhidmat di jemaat harus unggul dalam bidang mereka masing-masing dan menampilkan teladan yang sangat baik. Bidang-bidang tertentu dapat menjadi sangat menyita waktu. Apakah bimbingan Huzur untuk para wakifin yang bekerja di bidang-bidang seperti itu? Pertama dan terutama, mereka tidak boleh meninggalkan salat dan ibadah. Mereka harus terus beribadah. Ketika Anda bangun di pagi hari, Anda harus berusaha untuk membaca Al-Quran, terjemahannya dan tafsirnya, sehingga Anda dapat memahami mana-mana Al-Quran. Setelah itu, Hadrat Khalifatul Masih menjelaskan bahwa para wakifin yang memiliki karir eksternal dapat terus berkhidmat di jemaat dalam berbagai cara. Jika mereka tidak dapat menemukan waktu dari pekerjaan, maka mereka setidaknya akan memiliki waktu libur di akhir pekan. Bahkan para ilmuwan akan mendapatkan setidaknya beberapa hari libur dalam seminggu. Jika tidak, Anda bahkan dapat melakukan pekerjaan tabligh di wilayah Anda sendiri, karena itu juga merupakan pengkhidmatan kepada jemaat. Dr. Abdul Salam sangat sibuk dan bekerja 7 hari seminggu. Namun beliau tetap memberitahukan bahwa beliau mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Dan beliau adalah seorang Ahmadi dan menjelaskan makna-makna dan tafsir ke Al-Quran dan menyampaikan poin-poinnya kepada rekan-rekannya. Menghormati jemaat tidak hanya berarti bahwa berkhidmat di hudam saja. Menghormati jemaat juga berarti bertabligh kepada orang-orang tentang Islam. Ini juga merupakan pengkhidmatan. Jazakumullah Huzur. Huzur, pertanyaan saya adalah bagaimana kita dapat terus meningkatkan cinta kepada Hadrat Rasulullah SAW dalam hati kita.
Bacalah salawat, tetapi juga renungkanlah. Jika Anda memiliki cinta kepada Rasulullah, maka Anda secara alami akan membacanya dari hati. Ketika Anda membacanya dari hati, maka cinta Anda kepada beliau akan meningkat. Ketika cinta Anda meningkat, Anda akan merenungkan kehidupan dan karakter Rasulullah, dan Anda akan bertindak sesuai dengan praktiknya. Tidak hanya ada satu manfaat dalam hal ini, melainkan ada manfaat ganda. Karena cinta kepada Rasulullah, ketika Anda membaca salawat dan bertindak sesuai dengan sunnah Rasulullah, sebagaimana Allah Ta'ala telah menyatakan, ikutilah aku, yakni Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu. Artinya, katakanlah kepada orang-orang, jika kalian mengikutiku dan bertindak sesuai dengan praktikku, seseorang juga akan memperoleh cinta Allah Ta'ala. Bukan hanya kalian akan memperoleh cinta Rasulullah, tetapi kalian juga akan memperoleh cinta Allah Ta'ala. Ini akan menjadi 2-in-1. Akhir-akhir ini kalian semua sedang mencari tawaran 2-in-1, kan? Iya, jazakallah Huzur. Huzur mohon bimbingannya tentang bagaimana kami dapat memastikan para mubain baru tetap terikat dengan jemaat. Dekatkan mereka kepada Anda, jadilah teman mereka, berbicaralah dengan mereka dalam bahasa mereka sendiri. Dengan cara ini mereka akan mengetahui bahwa Anda adalah orang yang mengharapkan kebaikan bagi mereka, dan Anda tidak hanya memanggil mereka untuk rapat, untuk mengumpulkan canda, melainkan Anda telah membantu mereka untuk menetap. Orang Pakistan ketika berbicara bareng jangan menggunakan bahasa Urdu. Gunakanlah bahasa mereka. Jika kamu tidak tahu bahasa Arab, gunakan bahasa Perancis. Jika dia orang Perancis, bicaralah bahasa Perancis. Sehingga mereka menyadari bahwa kita adalah seperti keluarga. Seperti anggota keluarga sedang berbicara, jadilah keluarga. Jadikan mereka bagian dari keluarga. Tempat kalian masing-masing. Dan begitu akan menjadi dekat. Ketika mulakat berakhir, para khudam semuanya memiliki kesempatan untuk berfoto dengan Huzur dan menerima hadiah pena. Assalamualaikum. Itu adalah hal-hal penting dari mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai ibadah dan pengabdian Hadrat Masih Maud salam kepada Allah Ta'ala. Huzur menceritakan sebuah kejadian pada suatu waktu ketika Hadrat Masih Maud salam memasuki khalwat di mana beliau menerima nubuatan mengenai putra yang dijanjikan, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Mia Abdullah menceritakan, saya biasa pergi dan mengantarkan makanan ke atas untuk Hadrat Masih Maud salam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi terkadang Huzur alaihissalam mengucapkan sesuatu kepada saya dan saya akan merespons. Suatu kali Huzur bersabda kepada saya, Mia Abdullah, selama hari-hari ini pintu-pintu rahmat dan berkah Allah Ta'ala yang sangat besar telah terbuka bagi saya, dan terkadang Allah Ta'ala terus berbicara kepada saya hingga larut malam. Jika saya harus menuliskan semua catatan ini, maka akan cukup untuk mengisi banyak halaman. Mia Abdullah menceritakan, selama periode 40 hari ini, Hadrat Masih Maud salam menerima ilham dengan mengenai putra yang dijanjikan. Dan setelah periode 40 hari dari Hoshiarpur, Hadrat Masih Maud salam mengumumkan nubuatan ini. Ini diterbitkan dalam pengumuman tanggal 20 Februari tahun 1886 yang dikenal dalam jemaat sebagai Hari Muslim Maud. Secara kebetulan, hari ini juga tanggal 20 Februari yang menandai penggenapan agung dari nubuatan mengenai putra yang dijanjikan. Putra yang dijanjikan yang lahir sesuai dengan nubuatan dan khilafatnya tetap tegak selama 52 tahun dan Allah Ta'ala menganugerahinya kesuksesan yang besar. Sebuah nubuatan ilham ilahi dan tanda-tanda yang disebutkan dalam nubuatan berkaitan dengan putra yang dijanjikan semuanya terpenuhi dalam diri Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Alasan mengapa saya katakan ini adalah kebetulan karena kisah ini baru muncul di hadapan saya hari ini dan bisa saja muncul kapan saja sebelum atau sesudahnya. Namun ini adalah hikmah Allah Ta'ala bahwa kisah ini muncul di hadapan saya hari ini dan saya menceritakannya. Tanggal 20 Februari menandai Hari Muslim Maud dan konteks peristiwa ini juga telah disebutkan dalam hal bagaimana Hadrat Masih Maud salam pergi ke Hoshiarpur, bagaimana beliau melakukan periode 40 hari ibadah dalam khalwat dan kabar gembira yang beliau terima sebagai hasilnya. Di berbagai jemaat, acara-acara juga sedang diadakan dan seorang dapat mempelajari sejarahnya melalui mereka juga. Juga seseorang dapat mempelajari melalui program-program MTA yang disiarkan. Para anggota juga harus menontonnya. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur membuat seruan untuk doa-doa selama bulan Ramadan. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar memberikan keadilan kepada ibadah kita di bulan Ramadan ini dan juga memberikan taufik kita untuk meningkat dalam cintanya sehingga kita terus mengambil bagian dari berkat-berkat Ramadan sebanyak mungkin dan semoga dampak dari berkat-berkat ini terus berlanjut bahkan setelahnya juga. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi mukmin dan muslim sejati.
Selama hari-hari ini khususnya berdoalah untuk para Ahmadi yang sedang mengalami kesulitan karena tuduhan-tuduhan palsu yang dikenakan terhadap mereka. Semoga Allah Ta'ala menciptakan kemudahan bagi saudara-saudara Ahmadi kita. Ingatlah umat Muslim dalam doa-doa Anda juga. Berdoalah agar dunia diselamatkan dari kehancuran juga. Semoga Allah Ta'ala melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari kejahatan-kejahatan semacam itu. Dan jika perang atau kehancuran tidak dapat dihindari, maka semoga Allah Ta'ala melindungi yang tidak bersalah darinya dan menghukum para penindas.